Klaster budaya RW 1 sampai RW 5 itu dengan adanya kebudayaan-kebudayaan yang sama. Misalnya potensi budaya ini adanya sanggar, adanya gamelan, adanya kegiatan seni yang lain. Harus nguri-uri budaya Jawi, yang dalam arti bahasa Indonesianya kita harus merawat begitu budaya yang adiluhung kita yang hebat ini. Kalau dulu kalau tampil itu pasti mikir-mikir dulu ya, nanti di panggung itu gimana gitu. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf punya hajat tahunan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Gelaran ADWI ini menjadi bentuk apresiasi bagi masyarakat penggerak sektor wisata dalam upaya pengembangan di desa-desa. Melalui program Desa Wisata inilah, pemerintah tak hanya sedang berupaya meningkatkan potensi pariwisata daerah, namun secara bersamaan juga menyasar pengembangan budaya dan kearifan lokal masyarakatnya. Karena itu, Daerah Istimewa Yogyakarta yang tersohor dengan julukan Kota Budaya menjadi satu contoh yang membuktikan bahwa budaya dan wisata bisa saling mendukung. Saya berada di Kampung Wisata Rejowinangun, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa yang beroleh predikat Desa Wisata Terbaik Juara 2 dalam kategori CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability ADWI 2021. Kampung Wisata Rejowinangun punya konsep klaster-klaster yang disiapkan bagi para wisatawan. Nah, untuk tahu lebih jelasnya seperti apa konsep ini, saya sudah bersama dengan Ketua Pokdarwis Rejowinangun, Bapak Dadi. Ya, Pak? Sugeng Sonten. Sugeng Sonten, Bapak. Nah, Bapak bicara mengenai klaster. Sebetulnya gimana sih konsep klaster ini diterapkan di Kampung Wisata Rejowinangun, Pak? Kampung Wisata Rejowinangun itu memang kita buat dengan basis klaster. Jadi ada 5 klaster yang ada di Kampung Wisata Rejowinangun ini, yaitu yang pertama klaster budaya, nah kemudian yang kedua klaster kerajinan, kemudian yang ketiga itu klaster herbal, yang keempat klaster kuliner, yang kelima klaster agro. Potensi yang sama. Jadi misalnya klaster budaya RW 1 sampai RW 5 itu dengan adanya kebudayaan-kebudayaan yang sama. Misalnya potensi budaya ini adanya sanggar, adanya gamelan, adanya kegiatan seni yang lain. Pengelolaan Kampung Wisata Rejowinangun yang sudah kita basis menjadi klaster-klaster ini lebih tertata dan terarah. Dalam hal ini pengelolaan ini bisa dengan sumber daya manusia yang ada, dengan dibentuknya pengurus Pokdarwis, terus kemudian ada lembaga-lembaga terkait. Bentuknya lembaga pariwisata namanya Kampung Wisata, terus kemudian ada lembaga-lembaga terkait yang mendukung baik dari segi UMKM, baik dari segi kebudayaan. Rejowinangun adalah salah satu daerah penyangga cagar budaya, sehingga
bisa kita implementasikan antara kebudayaan dengan pariwisata itu. Pariwisata salah satunya adalah wisata budaya, wisata heritage, dan wisata cagar budaya. Perkenalkan, nama saya Subranto, adalah pengrajin blangkon dari Kampung Wisata Rejowinangun, khususnya dari klaster kerajinan. Ini khas Jogja, ini yang ada mundulannya, kata Jogja. Filosofisnya, kata nenek moyang dulu adalah bahwasanya orang Jogja itu orangnya yang halus-halus, ya, ditampakkan yang halus, yang buruk-buruk itu disimpan di belakang, diikat di belakang. Kemudian saya datang ke tempat kakak saya yang sedang bikin blangkon, itulah saya tertarik waktu itu. Akhirnya saya belajar untuk membuat blangkonnya sendiri. Belajar, setelah saya bisa, kemudian saya cari orang-orang, saudara-saudara saya, tetangga saya untuk saya ajari bikin blangkon. Budaya menjadi daya tarik utama pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta, dan termasuk juga di dalamnya adalah desa wisata, sehingga local wisdom yang ada di desa itu justru akan menarik para wisatawan untuk bisa terlibat di situ, mendapatkan pengalaman dan sebagainya. Tentu efek yang ditimbulkan adalah guyup rukunnya masyarakat di situ. Kalau pariwisata masuk, harusnya memperkuat kegiatan budaya di sebuah desa itu, karena esensi daya tarik di Jogja ini, pariwisata di Jogja adalah budaya itu sendiri. Kalau bicara soal budaya, Kampung Wisata Rejowinangun tentu tidak lepas dari tari-tarian tradisional. Di sini ada salah satu sanggar tari, Argo Dumilah namanya, yang membina bakat siswa-siswa mulai dari usia TK hingga remaja SMA. Goyangnya sebentar, ya, putar kanan, putar, dibuka, untuk kiri, kanan. Nah, bagus, no. 3, 4, 5, 7, 8. Tuh, ayo. 7, 8. 4, 5, 6, 7, manang, jupan, tuh, waga, pak, manang, jupan. Aduh, ternyata memang sulit bagi seorang newbie alias orang yang baru belajar tari seperti saya ini. Nah, instruktur tari atau guru tari pasti harus punya effort atau kesabaran yang ekstra kalau melatih orang-orang seperti saya. Nah, tapi apakah ini lantas menjadi suatu tantangan bagi Ibu Endang yang sudah selama 20 tahun lebih mengelola Sanggar Argo Dumilah? Bagaimana, Bu? Ini tantangan bukan sih, Bu? Saya pikir kalau untuk tantangan bukan, ya bukan tantangan, Mbak. Ya dari awal Sanggar berdiri 20 tahun lebih yang lalu ya sampai sekarang, yang saya rasakan bukan tantangan, itu untuk semangat kita untuk supaya anak-anak kita tahu harus nguri-uri budaya Jawi, yang dalam arti bahasa Indonesianya kita harus merawat begitu budaya yang adiluhung kita yang hebat ini, harus kita jaga, kita lestarikan, kita gaungkan ke seluruh antero dunia. Insya Allah dengan cara generasi muda diberi bekal tari Jawa tradisional juga ke kreasi baru, itu insya Allah tari kita tidak akan lapuk ditelan zaman.
untuk di Sanggar Argo Dumilah ada berbagai macam, Mbak. Ada tari tradisional, klasik gaya Yogyakarta, juga ada tari kreasi baru. Ada 2 tarian, tari tampah dan tari kipo ayu. Jadi anak-anak sekarang misalkan berminat ke arah kreasi baru, ada yang berminat ke arah tari tradisional, klasik. Sudah menjadi salah satu juara di tingkat nasional ya. Itu jadi untuk distrik kami, untuk gerakan Argo Dumilah, untuk kampung wisata kita sering mengisi event-event kalau ada tamu berkunjung ke kampung wisata, ada kunjungan dari luar daerah, Sanggar Argo Dumilah tampil sebagai untuk hiburannya tari welcome dance-nya, menyambut tamu. Saya Tika Nur Hasanah, umur 15 tahun, penari dari Sanggar Argo Dumilah. Saya minat menari itu di kelas 4 SD. Di sekolah itu ada informasi Olimpiade Budaya Jawa. Kemudian saya mendengar kabar tersebut, saya berminat untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Yang membuat saya minat di menari ini karena saya ingin menguri-uri budaya. Maksudnya itu melestarikan kebudayaan di Indonesia dengan cara menari. Pertama kali waktu saya masuk ke Sanggar Argo Dumilah itu waktu bertemu dengan Bu Endang sebagai pelatih di Olimpiade tersebut. Menari buat saya itu adalah mengekspresikan sebuah perasaan saya lewat gerakan olahan tubuh dengan iringan musik. Dengan olahan tubuh itu membuat saya happy, ceria, mengembalikan mood, seperti itu. Cita-citanya ingin lebih mendalami seni tari lagi ke depannya, ingin membuat sanggar mestinya seperti Ibu Endang. Onopo kakangku Duryudana, kowe sing nyempal-nyempal kuandane Dursasana, mbok sempal-sempal tok ombe. Udah masuk sanggar dari setahun yang lalu. Terus bedanya tuh kalau di sanggar saya jadi tahu pakem-pakem wayang, jadi tahu cara menggerakkannya yang benar. Dengan program dari Dinas Pendidikan, dari Kota Yogyakarta itu sendiri kita apresiasi, kita dukung dengan melibatkan anak-anak yang mempunyai kemampuan sesuai dengan
tujuan yang diisyaratkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kapapa kapranggul podo prayitna ngajap tumembueng yuta. Tak cuma punya penari muda berbakat, Kampung Wisata Rejowinangun juga punya seorang Albi Ersani, bocah 10 tahun atau kelas 4 SD, tapi sudah punya predikat dalang cilik yang tentu saja punya segudang prestasi. Halo, nama saya Adimas Albi Ersani Widya Putra, sering dipanggil Albi. Saya dalang cilik dari Kampung Wisata Rejowinangun. Kapapa kapranggul podo prayitna ngajap tumembueng yuta. Ya, jadi dulu ceritanya pas TK atau PAUD itu kalau malam sering nonton Jogja TV, itu ada acara wayang. Nah, terus mulai dari situ saya tertarik, wayang kok bagus, terus saya pelajari lebih dalam lagi. Terus setiap saya pergi ke pasar itu pasti beli wayang yang kecil-kecil itu buat latihan. Biasanya sering diajak ayah nonton pagelaran wayang kulit, biasanya dalangnya Ki Seno Nugroho. Kalau pas libur sama dekat rumah itu pasti diajak. Habis itu biasanya langsung dipraktekin di rumah pakai wayang-wayang itu sampai sekarang. Saya dulu belajarnya lewat YouTube atau otodidak. Udah masuk sanggar dari setahun yang lalu. Terus bedanya tuh kalau di sanggar saya jadi tahu pakem-pakem wayang, jadi tahu cara menggerakkannya yang benar. Wayang itu cerita-ceritanya bagus, kita bisa belajar mana tuh yang buruk, mana tuh yang baik. Tokoh-tokohnya juga ada yang lucu juga, ada yang pemberani, jadi kesatria dan lain-lain gitu. Favorit ada dua ya, itu ada Prabu Kresna dan Bagong. Alasan kenapa saya menyukai tokoh tersebut karena Prabu Kresna itu baik, orangnya cerdas, penolong, dan bijaksana. Bagong itu salah satu tokoh Punokawan, orangnya gecul, lucu, dan sering dagel gitu. Kalau tampil itu pasti mikir-mikir dulu ya, nanti di panggung tuh gimana gitu. Tapi kalau sekarang udah biasa, seneng lah. Udah dilihat banyak orang, bisa memperlihatkan budaya ke banyak orang.
Untuk rutinitasnya biasanya saya mempersiapkan pakaian yang mau dipakai, terus mempersiapkan keperluannya, sampai nanti mendampingi sampai mau pentasnya, sampai pulang. Dan yang jelas itu menjaga emosionalnya Albi ya, karena dia masih anak-anak, jadi harus mengingatkan kegiatannya dia, kayak jangan terlalu capek gitu. SD Negeri Gedong Kuning, tempat Albi dalang cilik menuntut ilmu, adalah salah satu sekolah induk di Kelurahan Rejowinangun. Selama ini masyarakat sekitar menjadikan SD Negeri Gedong Kuning sebagai tujuan pertama dalam menyekolahkan anak-anaknya. Sejalan dengan program Desa Wisata Rejowinangun, pihak sekolah juga melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung keberlangsungan kegiatan wisata dan budaya. Misalnya dalam bentuk pembiasaan, ekstrakurikuler, maupun pembelajaran bagi anak-anak didik. Kebijakan yang memang terkait untuk anak-anak yang mempunyai prestasi ya, memang kita akan salurkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan program dari Dinas Pendidikan, dari Kota Yogyakarta itu sendiri, kita apresiasi, kita dukung dengan melibatkan anak-anak yang mempunyai kemampuan sesuai dengan tujuan yang diisyaratkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Cita-cita saya besok menjadi dalang yang baik, bisa melestarikan budaya asli Indonesia, dan bisa mempertontonkan, bisa memperlihatkan budaya Indonesia ke mancanegara. Mudah-mudahan besok harapannya Albi bisa go internasional.